Shalom saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Andre Saleh. Kemarin saya menonton channel Fakta Israel dan saya menemukan satu video yang diunggah kurang lebih 4 hari yang lalu tentang bangsa atau negara Arab Saudi memberikan izin untuk toko-toko Kristen yang ada di Arab Saudi dengan leluasa menjual aksesoris atau ornamen-ornamen Natal, dan juga bioskop yang ada di Arab Saudi diberi izin untuk memutar film yang berbau Natal. Saudara-saudara, negara Arab Saudi adalah negara yang mayoritas adalah beragama Muslim. Tapi dari sini kita melihat bahwa ternyata dari pemimpin mereka mengerti bahwa toleransi sangat begitu penting untuk diangkat supaya umat bisa hidup berdampingan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya dan saudara bisa menyimak atau menonton video yang diunggah oleh channel Fakta Israel. Ketika Natal tak lagi tabu di Arab Saudi. Di masa lalu, Arab Saudi melarang semua perayaan agama non-Islam tampil di publik, termasuk Natal. Para ekspatriat yang merayakan Natal di Arab Saudi sulit menemukan toko penjual pohon dan hiasan Natal. Pohon Natal hanya bisa dibeli di pasar gelap, yakni toko yang menjual secara diam-diam. Bahkan, Bea Cukai Arab Saudi melarang pengiriman pohon Natal dari luar Arab Saudi. Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris, pernah menyelundupkan pohon Natal ke Arab Saudi pada tahun 90-an. Namun sejak tahun 2020 terjadi perubahan di Arab Saudi. Sejumlah media menulis perubahan aturan tersebut. شفت الشجرة وحتى سعرها كان ممتاز بالنسبة للحجم اتصدمت. ودحين لما بجي بشوف انه في زينة وكريسماس وكذا صار الموضوع بالنسبة لي مختلف تماما. حبيت الفكرة وصرت أبدع في الزينة أكثر وأكثر. Kini di tahun 2021, Arab Saudi khususnya di Riyadh lebih ramah menerima perayaan Natal. Jika dahulu pohon Natal dilarang dijual, sekarang toko-toko menyediakan pohon dan aksesoris Natal. Mall dan etalase toko mulai berhias suasana Natal. Bahkan bioskop di Arab Saudi menyajikan film tema Natal. Media massa mengulas perubahan sikap terhadap Natal di Arab Saudi itu, mulai dari media Arab News, media Turki TRT World, hingga media sekelas New York Times. Perubahan di Arab Saudi terjadi berkat putra mahkota Muhammad bin Salman yang memiliki visi Saudi 2030. Arab Saudi harus bisa hidup berdampingan dan toleransi dengan Kristen dan bahkan Yahudi. Vision 2030 is not just about the future of Saudi Arabia. It's also about the betterment of the planet. We believe that Saudi global leadership can bring people together, make a stand for tolerance, encourage interfaith dialogue, embrace cooperation between Christian, Jewish, and Muslim communities, and encourage the Muslim community's responsibility to deter animosity and violence. To achieve these goals, Saudi Arabia must lead. And that's Big Vision 2030. That's who we are. Saudara, jika Arab Saudi yang Wahabi saja bisa berubah menjadi toleran, maka Indonesia yang mempunyai Pancasila pasti jauh lebih toleran dan moderat daripada Arab Saudi. I celebrate here in Jeddah with my foreigner friends every Christmas. It's a moment of happiness, especially if they are live very far from their families and they cannot join their families. I am very happy to celebrate with them. They all celebrate with me in our Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So it's a big pleasure that we are here in Saudi Arabia. We celebrate each other and we are one family in this community. A model for building a more inclusive and diverse society. This is the new Saudi Arabia. This is the real Saudi Arabia. Selamat Natal, Arab Saudi.
Dari video yang ada, saya ingin mengangkat satu cerita tentang Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius adalah kaisar yang mengganti Kaisar Agustus pada abad 14 Masehi sampai 37 Masehi. Di mana ketika dia memerintah, ada satu hamba Tuhan yang mulai muncul untuk melayani, yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan giat dan dengan bersemangat berapi-api memberitakan tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan ketika dia memerintah pun juga Yesus tampil dan melayani pada tahun 30 sampai tahun 33 Masehi. Bahkan Rasul Paulus pun juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, Kaisar Tiberius diberi gelar oleh orang-orang Romawi pada waktu itu adalah si bando tua, atau orang yang berdarah, atau orang yang berlumpur. Kenapa? Karena kaisar ini sangat kejam. Walaupun alasan kecil atau alasan yang dianggap remeh sekalipun, ribuan banyak orang yang mati ketika Kaisar Tiberius memerintah. Tapi saudara-saudara, walaupun dengan kejam dia menindas orang-orang yang percaya kepada Kristus, dengan kejam dia menindas orang-orang yang mulai menjadi Kristen pada waktu itu, tetapi Injil tidak akan pernah dihambat ataupun ditindas dan tidak akan pernah tidak merambat. Kita perlu belajar dari bangsa Arab yang punya pemikiran yang maju. Kalau mereka saja rindu untuk berdampingan dengan umat Kristen dan umat Yahudi, berarti saya dan saudara yang tinggal di Indonesia pun juga harus mau untuk hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Ketika orang mengatakan selamat Natal, itu bukan sesuatu yang haram, tetapi itu sesuatu yang normal, seperti orang Kristen pun juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudaranya atau saudara kita yang beragama Muslim atau Islam. Bahkan juga di daerah-daerah mayoritas Kristen seperti NTT, Ambon, Papua, Manado, biasanya ketika umat Kristen sedang merayakan Natal, maka tokoh-tokoh Islam ataupun juga pemuda-pemuda Islam menjaga gereja yang sedang melakukan ibadah ataupun juga misa Natal. Berarti saya dan saudara adalah keluarga, kita adalah orang-orang yang tinggal di satu bangsa yang menganut pedoman yang sama, yakni Pancasila, maka kita pasti bisa hidup berdampingan. Saya percaya bahwa kalau Indonesia bersatu, Indonesia tidak terjadi perpecahan, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara yang sedang berkembang. Kiranya saya dan saudara belajar dari video yang sudah diangkat oleh Fakta Israel untuk kita belajar. Orang-orang Muslim tidak lagi fanatik, orang-orang Kristen pun juga tidak lagi menuduh orang-orang Islam dengan hal-hal yang bodoh, tapi kita semua bisa hidup bertoleransi. Ingat saudara-saudara, kita semua menganut ajaran ataupun juga agama masing-masing. Kompromi dengan dosa tidak, tetapi kalau hidup berdampingan atau bertoleransi satu dengan yang lain, ya. Maka itu kita perlu belajar supaya saya dan saudara bisa melihat bahwa Indonesia, bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang rukun, bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lain. Amin.